Cara mencari supplier yang tepat di Indonesia. Oke, banyak kemungkinan sebenarnya di bisnis ekspor. Supplier kita tuh bisa nggak dari Indonesia. Banyak kasusnya dari para traders gua atau para UMKM yang udah belajar sama gua. Kok gue dapet supplier bukan dari Indonesia loh, ternyata gue dari Malaysia. Poinnya di sini, supplier itu bisa dari mana aja. Cuma sebelum masuk ke poin episode 3, gue mau remind dulu yang kemarin kita bahas. Kemarin kita udah bahas dari produknya apa dan persyaratan izin usahanya apa sampai nanti kita ke arah. Nah, di sini gue mau bahas dulu cara kita mencari supplier. Satu hal yang harus kita bahas di tentang supplier ini, gue mau kalian itu kalau kita berkomunikasi dengan supplier, kayak udah ngerti cara mencari supplier, yang harus kalian ketahui adalah kalian harus terjun ke lapangan. Kenapa gue mau terjun ke lapangan? Karena gue tuh, nih menurut pengalaman gue, ketika gue ngomong di bisnis ekspor, gue tuh sering banget ketemu supplier-supplier yang ngasih gue offering letter atau sering ngasih gue penawaran. Gue pernah dapat satu kasus ketika gue ngomong sama supplier gue, manis banget, kapasitas produksinya gede, spesifikasinya bagus banget, dan sampai sertifikasinya gimana-gimana lah. Pokoknya semuanya kasih taunya bagus-bagus. Tertarik dong, gue antusias nih. Waktu itu gue masih bodoh, ibaratnya. Gue masih kayak, gue dapet supplier oke banget nih. Nah, dan akhirnya gue coba untuk kunjungan ke daerah satu tempat. Gue bisa sebut namanya kalau nanti. Ketika gue datang ke tempat supplier itu, ternyata zok. Ternyata semuanya zok. Dari produksinya dia seperti apa, kapasitas produksinya seperti apa. Jadi apa yang dia omongin itu sebenarnya nggak sesuai. Maupun ada yang sesuai memang, tapi totally nggak sesuai sama apa yang dia sampaikan. Kalau gue sebut ke arah, kita bisa simpulin bahwa supplier itu banyak penipunya. Maksudnya ada juga penipunya di supplier. Jadi kita nggak ngomongin selalu buyer yang nipu kita, tapi supplier juga bisa nipu kita. Dan kalau diomongin ke konsep bisnis ekspor, lebih sulit mana sih? Cari supplier atau cari buyer? Kalau menurut gue, pengalaman gue, dan ini udah terdengar dari berbagai para mentor yang ngomong ke gue, lebih sulit mana sih? Lebih sulit mencari supplier. Karena supplier ini sebenarnya banyak indikasinya. Kita tuh ada di tahap dimana kita tuh harus benar-benar menjaga mangkok kita. Anggaplah supplier ini sebagai mangkok kita. Ibaratnya ketika kita menganggap uang buyer itu sebagai nasi, nasi itu akan diwadahi. Perlu wadah. Nah, kita ngomong supplier itu sebagai wadah. Kalau mangkoknya retak, ketika kita makan akan sakit ke depannya. Makanya di sini supplier itu menjadi faktor penting di bisnis ekspor. Terjunlah ke lapangan untuk memastikan dan kalian langsung ngobrol dengan supplier. Karena kita bahasnya bukan bisnis yang sekali jalan, tapi kita ngomongin ke supplier itu bisnisnya panjang banget. Gue mau sharing sedikit. Waktu gue mencari supplier, gue tuh punya 5 supplier awal-awal. Dengan catatan, gue tuh 5 supplier ini sebagai tolak ukur gue, sebagai pertimbangan gue. Gue memilih dari antara 5 supplier ini mana yang gue pilih. Cari sebanyak-banyaknya, karena dari 5 supplier yang gue tanya, dari 5 supplier yang gue chat atau gue datangin langsung, gue akan mention beberapa poin. Oke, sebenarnya ini masuk ke arah seleksi. Jadi pertama, yaitu gue harus tahu dong yang pastinya yang paling sensitif adalah tentang dari harga. Produknya pasti kita tahu nih, supplier ini tentang produk apa nih jualnya. Dia pasti udah ngejelasin. Tapi yang harus kita bahas adalah harga. Harga oke, tapi ternyata ada berbagai faktor yang nggak mendukung untuk kita juga pasti menolak dong. Makanya benar-benar kita tuh harus cari yang memang win-win solution. Harganya oke, spesifikasinya oke, harganya berapa, lokasi gudangnya di mana. Lokasi gudang juga menjadi faktor penting yang gue bahas. Payment termnya seperti apa, kapasitas produksinya seperti apa, dan sertifikasinya seperti apa. Cuma sebelum ke arah-arah sana, gue tuh mau ngasih pertanyaan buat kalian dulu. Kalian lebih milih manufacturer atau manufacturer untuk sisi supplier? Di sini sebenarnya gue nggak bisa mention kalian pilih yang mana, karena ini akan berhubungan dengan produk yang akan kalian pilih. Contoh, kalian akan ekspor misalkan produknya briquette. Ketika kita ngomongin briquette, belum tentu teman manufacturer bisa mengolah itu dan bisa membuat kapasitas produksi yang besar. Tapi kalau kita ngomongin contoh kita produknya barang mentah, misalnya kita ngomongin jahe ya, balik lagi ke jahe, maka kita akan bertemu dengan para pengepul. Sebenarnya itu sebenarnya ditentukan, tapi ada poin plus minusnya ketika kita ngomongin ke arah manufacturer atau non-manufacturer. Poin paling gampangnya adalah dari sisi harga. Ketika kita ngomongin ke poin manufacturer, biasanya harganya lebih tinggi. Tapi dari segi payment termnya akan lebih enak karena mereka sudah punya SOP dari perusahaan mereka. Payment term itu bisa disesuaikan, Mas. Sedangkan kalau kita ngomongin dengan supplier yang emang barang mentah atau mungkin kita ngomongin seperti jahe tadi, kebanyakan supplier atau pengepulnya adalah maunya metode pembayaran adalah timbang bayar. 100% bayar baru ada barang. Kita balik ke poinnya, spesifikasi. Kita harus tahu spesifikasi produk apa yang dia jual. Apakah spesifikasi ini masuk ke pasar market yang mau kita tuju. Nah, makanya dari awal kita udah mention kan, spesifikasi dari riset dari negara tujuan ekspor kita tuh ke arah mana dan spesifikasi yang dibutuhin seperti apa. Nah, baru kita ngomongin ke harganya berapa. Harganya sudah disesuaikan dulu. Kita udah riset pasar negara, harga negara mereka tuh berapa. Dan kita bisa cek dari Alibaba atau kita. Nah, gue mungkin sharing sedikit di sisi harga ya. Ngomongin harga tuh kita bisa pura-pura kita pura-pura menjadi buyer dan kita coba kontak supplier itu bisa juga sebenarnya. Tapi gue tidak mengajarkan kalian untuk menjadi penipu ya. Karena ini lebih ke arah
tips and trick supaya gue bisa menemukan harga yang memang gampang. Baru kita ngomong ke arah lokasi gudang. Lokasi gudang ini menjadi faktor penting juga, karena ketika kita ngomongin ke arah lokasi gudang, sedekat apa antara gudang dengan pelabuhan itu menjadi faktor harga yang lumayan signifikan juga, karena transportasi yang akan kita butuhin ke pelabuhan itu akan berpengaruh. Jadi kalau misalnya di sekitar mereka nggak ada pelabuhan, itu akan lumayan naik harganya biasanya, karena biaya cost-nya akan lumayan tinggi gitu. Tapi ada aja supplier memang tetap bisa ngasih harga di atas market, di bawah market itu ada aja, maupun lokasi gudangnya itu jauh. Tapi kebanyakan itu akan memberikan faktor yang lumayan jauh. Lalu poin yang paling pentingnya adalah payment term. Kita ngomongin karena payment term ini jadi salah satu tolak ukur juga dalam menyeleksi supplier. Karena kalau misalkan payment termnya itu terlalu ngeberatin ke sisi eksportir, itu akan benar-benar sulit lah untuk kita, kalau gue boleh bilang ya. Karena mungkin sering banget ada yang ngomong, bisa kok ekspor tanpa modal. Sebenarnya sisinya berhubungan dengan payment term yang kita bahas. Gue dapat dari buyer gue payment term misalkan DP 30%. Dan payment term dari supplier gue, itu ternyata cuma 20%. Bukan 30%. Ya udah, kita terima 30% dari buyer kita kasihlah 20%-nya itu ke supplier kita. Kita punya pegangan 10%. Nah, sebenarnya siklus ekspor tanpa modal itu caranya seperti itu. Kita menyalurkan uang dari buyer dengan persentase sekian dengan ke supplier sekian. Jadi kalau kita ngomongin ke bis ekspor, kita salurin uang aja sebenarnya. Kalau kita ngomongin deh 30% terus ke supplier juga 30%, ya udah 30% yang kita terima dari buyer dan 30% yang kita kasih ke supplier pasti berbeda dong harganya. Karena kan yang dari ke buyer kita udah markup harga pastinya. Jadi itu menjadi poin pertimbangan juga payment term. Jangan sampai ngeberatin ke kita. Kalau bisa term ini enak juga. Nah, itu juga bakal dibahas nanti ketika kita ngomong negosiasi dengan buyer itu seperti apa. Karena kebersambungan. Baru kita bahas ke kapasitas produksi. Kita ngomongin deh dari speknya oke, harganya oke, lokasi gudang oke. Ternyata kapasitas produksinya tuh dikit banget. Ditambah mungkin kita ngomong sertifikasinya nggak ada. Nah, ada pertimbangannya lagi. Ketika kita ngomong ke sertifikasi, biasanya kita akan mengurus masalah sertifikatnya. Ya dimana kan akan butuh jalur. Dan jalur itu akan dibuka oleh Futra Academy. Itu yang bakal gue bahas lebih lanjut lah. Nah, di sini kapasitas produksi itu menjadi hal penting banget. Karena kalau misalnya tiba-tiba ada buyer misalkan minta 2 kontainer, sedangkan kapasitas per bulannya hanya 1 kontainer per bulan, ya udah terpaksa kita harus negosiasi ke buyernya. Partial shipment mau nggak? Partial shipment itu maksudnya kita bisa kirim barang partial, jadi tengah dulu kita kirim 1 kontainer per bulan, nanti bulan depan kita kirim 1 kontainer lagi. Bisa aja ada buyer yang mau sebenarnya. Cuman kesimpulannya, kalau kita ngomongin ke arah supplier, kita tuh harus mencari supplier yang memang klik sama kita dan memang oke kerja sama kita. Dari sisi fast respon apa enggak. Ketika contoh kalau kalian di posisi kalian sebagai buyer dan kalian ketemu supplier atau kalian ketemu penjual yang memang responnya lama, pasti kalian udah mikir-mikir, aduh lah, mendingan gue cari supplier lain deh yang lebih profesional. Itulah pertimbangannya. Kita lanjut, tadi kita udah bahas tentang produksi, kita udah bahas tentang harga, kita udah bahas dan lain-lain kapasitas produksi, sertifikasi. Kita bahas ke arah negosiasi kontrak. Ini menjadi faktor penting juga di bisnis ekspor. Kenapa? Karena ketika kita ngomongin ke arah negosiasi kontrak, nanti kita bakal ada problem. Kok gue ditipu, kok gue gini. Itulah alasan kenapa kalian harus kunjungan ke lapangan. Kalian lihat langsung, melihat seluruh alur produksinya. Sekalian pelajarin produk knowledge-nya. Karena kalau kita belajar produk knowledge secara basic lewat internet aja, itu gak akan cukup. Karena materi yang ada dari para supplier itu akan lebih daging biasanya, karena mereka lebih ke arah tekniknya. Jadi itu lebih detail ya kalau misalnya kalian benar-benar benefitnya datang ke tempat supplier. Dan selain validasi kontrak itu sebenarnya di dunia ekspor, kalau misalnya kita ke sisi supplier, sebenarnya pembahasannya lebih ke arah ketentuan dan tanggung jawab hak dan kewajiban apa yang harus kita sebagai eksportir berikan kepada supplier kita. Ada pasal yang menyatakan bahwa supplier harus berkewajiban untuk mengirimkan barang sesuai dengan kapasitas atau spesifikasi yang telah disepakati oleh para pihak. Dan kan nanti ada sisi juga kewajiban dari pada buyer, misalnya dari pihak kedua, misalnya kita pihak keduanya, bahwa pihak eksportir harus berkewajiban untuk mengirimkan atau membayar uang yang sesuai dengan kesepakatan para pihak. Atau tidak ada lagi pasal supplier berkewajiban untuk mengirimkan barang ke lokasi yang sudah ditentukan oleh pihak kedua alias kita. Sebenarnya kontrak itu banyak banget, maksudnya kompleks banget. Nanti teman-teman juga bisa download drive-nya. Di situ gua ada ngasih template kontrak juga. Kalian bisa coba cek juga. Nah, baru yang terakhir kita bahas ke gimana cara kita bisa negosiasi atau mungkin kita bisa menjalin komunikasi yang baik dengan si supplier ini. Ketika kita bisa menganggap supplier ini menjadi teman kita bisa bahas ini tidak hanya sebatas bisnis, tapi semacam teman. Nah, bahkan ini pengalaman gue sedikit deh. Ketika kita ngomongin ke arah supplier, yang mengajari gue banyak hal tentang ekspor, itu adalah supplier gue. Dia menjadi mentor gue. Jadi sebenarnya kita bisa ekspor, banyak banget jalur perdagangan yang bisa kita untuk mendapatkan ilmu sebenarnya. Supplier pun bisa menjadi mentor kita, tapi alasan mereka tidak membuka
pembelajaran seperti ini karena mereka tidak bisa menjelaskan apa yang ada di otak mereka kepada masyarakat, ke UMKM. Mereka mungkin sulit untuk berkomunikasi. Makanya lah di sini gue mudah-mudahan apa yang gue sampaikan ini bisa kalian mengerti. Oke, cuma kita bahas ke poinnya. Bukalah jangka panjang. Kita mau berbicara tentang jangka panjang. Bukan mindset kalian tentang jangka panjang. Bisnis ekspor adalah bisnis yang jangka panjang. Maka kalian harus mencari supplier yang memang komitmen mau berhubungan jangka panjang dengan kita. Itu jadi bukan sekali transaksi. Itu menjadi poin penting juga. Itu jadi kita lakukan evaluasi, kita follow up, kita ngobrol-ngobrol dengan buyer. Itu menjadi poin yang paling penting di bisnis ekspor. Itu wajib kalian ketahui. Kalau kita ngomongin ya, cara mencari supplier gimana sih kok? Tadi mencari supplier itu sebenarnya kita bisa dari searching. Supplier kopi di Indonesia, supplier jahe di, kita ngomongin lebih lingkupnya sedikit, di Subang, supplier briket di Jawa Barat, supplier apa dan lain. Kita sebenarnya bisa searching dari Google aja, atau mungkin kalau kita boleh ngomong dari Google Map. Google kita searching supplier kopi dari apa negara, apa dari domisili di mana. Nah itu kita bisa cek dari sana. Atau kalau misalnya kita ngomongin ke arah cari suppliernya dari Go Forward atau dari platform biru, kan sebenarnya banyak di situ. Kita bisa klik buyer atau mungkin kita klik buyer. Atau sebenarnya banyak platform-platform yang memang memberikan list dari supplier-supplier di Indonesia. Atau kalau kalian lihat di drive yang gue kasih di tempat kalian, itu gue ada kasih juga. Oke, data-data supplier dari Indonesia. Perlu dipahami bahwa data-data yang gue kasih ini, itu harus kalian pelajari lagi, dan kalau bisa terjun ke lapangan. Sebenarnya tentang supplier itu masih panjang. Oke, ini bakal gue bahas lagi lebih lanjut nanti di mentoring class. Itu akan lebih detail lagi lah pertimbangannya. Jadi gue harap ketika kalian nonton video ini, kalian bisa ikut ke mentoring class juga. Oke, thank you.